네, 괜찮습니다. Diawali dengan memperlihatkan tokoh utama pertama, seorang pria yang hobi membunuh secara acak dan tanpa pola atau tujuan tertentu, di mana kini dia sedang mengelilingi kota untuk mencari mangsanya, dan saat dia sudah mendapatkannya, si pria yang memiliki kecenderungan psikopat ini saat itu juga langsung menabrakkan mobilnya kepada si korban. Sesaat setelah itu korbannya pun keluar, psikopat pun langsung menikamnya dengan menggunakan pisau dan meninggalkannya begitu saja. Selanjutnya kita akan diperlihatkan tokoh utama kedua, yakni seorang polisi yang terlihat dia sedang masuk ke sebuah tempat judi ilegal, di mana tempat tersebut merupakan milik seorang bos gangster yang paling tangguh di kota tersebut. 경찰이 갑자기 왜지 깡패 새끼를 허락받고 오니까 깡패 새끼들도 맡기고 깡패 새끼들이 형사 앞길을 막고 그러세요. Dan inilah tokoh utama ketiga, yakni seorang bos gangster yang laki-laki diperankan oleh Pak D saya yang bernama Ma Dong Suk, pria bertubuh besar yang tubuhnya dipenuhi dengan tato yang sedang memukul sak, yang isinya ternyata adalah seorang pria yang merupakan antek-antek dari kelompok gangster saingannya. Setelah mengetahui bahwa si polisi datang ke tempat judi ilegalnya dan menangkap salah satu anak buahnya, sang bos gangster pun menelpon atasannya dari si polisi tersebut untuk memberitahu bahwa seorang anggota gangster yang telah ditangkap oleh salah satu bawahannya. 받아 드시면서 이러면 안 되죠. 그걸 혼자 했잖아. 딴 놈 명의로다가 환전소 하나 처리. 장사합니까? 기계 만들어 돌리고 업장 오픈하고. Kembali ke polisi yang sedang membawa salah satu anak buahnya si bos gangster, di mana dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari salah satu rekannya bahwa ada sebuah pembunuhan yang terjadi semalam. Polisi ini langsung datang ke TKP dan ternyata itu adalah pembunuhan yang terjadi di adegan awal alias ulah dari psikopat yang hobi membunuh dengan kejam. Walaupun agak sedikit sembrono dan barbar, polisi ini pun memiliki otak yang cerdas dan jiwa pantang menyerah, sehingga di mana dia mampu melihat petunjuk sekecil apapun terlihat saat dirinya berasumsi bahwa mobil si korban telah ditabrak dari belakang oleh si pelaku pembunuhan ini. 일로 와봐. 이것 좀 알아봐줘. 설마 이것 때문에 죽인 건 아니겠지? 차라리 Di sisi lain kita akan melihat si bos gangster yang sedang bersama rivalnya yang merupakan bos gangster dari kelompok lain, di mana mereka sedang terlibat perang dingin untuk menguasai wilayah kota tersebut. Saat rivalnya terus mendesak, si bos gangster meminta wilayah lebih untuk dikuasainya. Sang ajudan bos gangster pun menyuruhnya agar bicara sopan kepada bosnya, sehingga kini terjadi ketegangan antara dua ajudan yang diakhiri dengan siraman kuah mie yang diberikan oleh bos rivalnya. 그래서 대놓고 막 기술자. 나 형님들 앞에서 풀어주긴 뭘 풀어줘. Melihat para ajudan yang sudah tidak sopan di depan para bos, si bos gangster pun bangun dan membogem wajah ajudannya sendiri. Dilanjut dengan mencabut gigi ajudan rivalnya untuk kemudian meletakkannya ke dalam gelas dan menyuruh rivalnya untuk meminum soju berisi gigi ajudannya sendiri. 일로와. Sepulangnya dari sana, si bos gangster pun menyuruh ajudannya untuk naik mobil lain karena dia sedang ingin nyetir sendirian. Yang mana saat dalam perjalanan mobilnya tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh seseorang yang kita pasti sudah bisa menebak siapa orang itu. 예, 뭐 걱정하지 마시고. Ya, ini adalah momen pertama kalinya psikopat bertemu dengan seorang bos gangster berbahaya yang mereka merupakan sama-sama penjahat tetapi beda kelas. Di sini psikopat pun dengan cepat menikam bos gangster menggunakan pisau, sehingga terjadilah sebuah perkelahian yang sengit, yang mana psikopat kali ini cukup terkejut dengan korbannya yang mampu bertahan dan justru menyerang balik. Merasa telah salah memilih korban, psikopat pun langsung pergi meninggalkan bos gangster tersebut.
Akibat kejadian itu, si bos gangster pun mengalami kritis akibat kehilangan banyak darah, di mana pada saat bersamaan si ajudan berinisiatif untuk menyerang gangster saingannya atau rivalnya yang ternyata bukanlah mereka pelakunya. Bersamaan dengan sadarnya si bos gangster, kita akan melihat psikopat yang tengah mengobati lukanya akibat terkena satu tusukan pada bagian dada kiri, yang mana setelah psikopat salah memilih korban, ternyata ia tidak kapok dan justru langsung melakukan pembunuhan berikutnya kepada salah satu warga yang ditemuinya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Si polisi terlihat sedang menemui si bos gangster untuk mencari informasi tentang insiden semalam. Di mana di sini si bos gangster dengan sengaja tidak memberi informasi apapun tentang ciri-ciri pelaku karena si bos gangster sendiri berniat untuk mencarinya agar bisa dibunuh dengan tangannya sendiri. 그래도 명색이 조폭 두목이신데 잡아준대잖아. 넘어져가지고. Saat memeriksa mobil milik si bos gangster, polisi pun melihat goresan di belakang mobilnya, sehingga dia semakin yakin bahwa orang yang telah menyerangnya adalah psikopat sang pembunuh berantai yang sudah meresahkan masyarakat selama ini. 맞잖아, 똥수야. Di sisi lain, bos gangster sendiri menyewa seorang ahli sketsa untuk melukis wajah si pelaku berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan yang dia ingat malam itu. Dan akhirnya kita akan diperlihatkan dengan jelas wajah psikopat sekilas nampak tidak berbahaya. Namun jangan tertipu oleh penampilannya karena seorang psikopat biasanya lebih ramah dari seorang kebanyakan, namun lebih beringas dari seekor binatang buas. 이게 쭉 뻗었어. 위에서 큰 편인데. 비슷하네 이 새끼. Lagi-lagi kita akan melihat psikopat kembali membunuh seorang sopir truk dan mencuri mobil truknya untuk kabur. Psikopat pun tidak sengaja menjatuhkan pisaunya tepat di samping jalan raya menuju museum. Di sisi lain terlihat sang ajudan bersama para investor sedang melihat proyek gedung yang sedang dibangun oleh si bos gangster. Yang mana akibat insiden kemarin sebagian dari para investor mundur dari proyek tersebut akibat reputasi si bos gangster yang dinilai negatif. 투자자들도 자금도 주고 있고요. 이상한 소문이 퍼져가지고. Setelah dilakukan penyelidikan, si ajudan pun berhasil mendapatkan mobil yang digunakan psikopat untuk memangsa korbannya dan saat ini sudah disimpan dengan aman di markas mereka. Tak hanya itu, si ajudan pun juga menemukan sebilah pisau yang digunakan psikopat untuk membunuh, di mana pada pisau tersebut terdapat banyak sekali darah dan DNA para korban yang bisa mengarahkan mereka pada psikopat. 자, 이 안에서 뭐든 나올 거야. 똥가루라도 나오겠지. 야, 나오겠죠가 아니라 나와야 돼. Namun karena tidak memiliki ahli forensik dan keterbatasan dalam mencari data, bos gangster pun mengambil langkah berani dengan menjalin kerjasama dengan polisi. Polisi akan mengarahkan ahli forensik dan data digital, sedangkan si bos gangster akan memberikan fasilitas dan sumber daya manusia, sehingga mereka berdua sekarang berada di pihak yang sama. 있어야지. 먼저 조폭 새끼를 쫙. 그래서 단물 빠지면 밑을 거야. 이제 경찰 도움도 좀 받고 살아야지. Si bos gangster pun mengarahkan semua pasukan dan membayar beberapa orang yang ada di wilayah tersebut, sedangkan si polisi bersama rekannya terlihat sedang memeriksa petunjuk yang ada pada mobil milik psikopat yang disimpan di markas bos gangster. 지역 살인 사건들도 챙기고 몰래 수사하는 티 내지 말고. Seperti yang telah kita ketahui, si bos gangster memiliki barang bukti kejahatan, yakni sebuah pisau yang digunakan psikopat, di mana si bos gangster diam-diam telah menyuruh anak buahnya memanfaatkan barang bukti tersebut untuk membunuh saingannya, sehingga kematian saingannya akan dianggap sebagai suatu pembunuhan berantai yang dilakukan oleh psikopat. Akibat insiden tersebut, si polisi dan rekan-rekannya kena marah oleh atasannya karena dianggap tidak becus untuk mengurusi kasus ini. Dan beliau meminta mereka semua untuk segera menangkap psikopat secepatnya, karena jika terus dibiarkan, maka masalah ini akan semakin besar dan menjadi kepanikan untuk warga di seluruh kota. Tak lama si polisi pun mendapat telepon dari rekannya yang merupakan ahli forensik bahwasanya pisau yang ada pada insiden semalam merupakan pisau yang sama dengan yang digunakan oleh pelaku atau psikopat, karena
Terdapat semua darah dan DNA para korban sebelumnya. 유전자가 거의 다 나왔어. 그래? 아니야. 완전 골 때린 일 생겼어. 잠깐만. Sadar bahwa ini adalah perbuatan si bos gangster, polisi pun dengan cepat datang ke sana sehingga terjadi baku hantam yang tentu saja dimenangkan oleh si bos gangster. Karena masih membutuhkan bantuan dan sumber daya milik bos gangster, si polisi pun tak bisa berbuat apa-apa dan memilih untuk fokus pada pencarian si iblis daripada mengurusi masalah kematian ketua gangster semalam. 홍진호 씨의 사건 현장에서 발견된 칼에서 오서 발생한 살인사건 피해자들의 DNA 저건 내가 한 게 아닌데. Di saat malam, si bos gangster bersama anak buahnya terlihat sedang menghadiri upacara kematian ketua gangster saingannya, yang mana saat mereka sedang duduk istirahat tak diduga psikopat pun diam-diam nimbrung di antara mereka semua. Kemudian psikopat pun menghampiri ajudan mendiang si ketua saingannya dan memberikan sebuah kertas yang isinya bertuliskan, "Seorang telah menggunakan pisauku untuk membunuh bosmu." Alhasil si ajudan musuh ini pun terprovokasi dan membuatnya berniat untuk membalas dendam kepada bos gangster. Psikopat sendiri masih saja membunuh seorang secara acak, di mana dia tetap menggunakan cara yang sama atau metode yang sama, yaitu menabrakkan mobilnya ke si korban. Dan sampai detik ini pun masih belum diketahui apa motif psikopat melakukan ini semua. Beralih ke polisi dan bos gangster yang sedang memeriksa mobil untuk mencari petunjuk lain, di mana mereka berdua tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan pasukan kelompok musuh yang dipimpin oleh si ajudan tadi. Tanpa aba-aba, si polisi dan bos gangster bekerja sama untuk mengalahkan mereka semua. Si polisi sendiri tidak sengaja melukai si ajudan musuh, di mana sebuah pisau tertancap tepat di dadanya sehingga dia sangat merasa bersalah atas hal tersebut. 가, 내가 정리할 거니까. 야, 이거 하라고 이 새끼야. Si bos gangster pun akan mengatasi dan menutupi hal ini sehingga si polisi bisa tetap fokus untuk mencari keberadaan psikopat. Singkat cerita, ahli forensik pun akhirnya menemukan identitas psikopat menggunakan sidik jarinya. Si polisi pun langsung datang ke tempat tinggalnya yang ternyata sudah ditinggalkan selama 3 bulan yang lalu. Namun saat di sana, si polisi berhasil menemukan sebuah foto yang seketika disamakan dengan sketsa. Hasilnya ternyata merupakan orang yang sama. 2784. Dengan cepat si polisi pun menghubungi si bos gangster untuk memberitahunya bahwa identitas psikopat sudah di tangannya, sehingga sekarang mereka hanya perlu mengumpulkan pasukan untuk mencari di mana psikopat itu berada. Setelah berkumpul untuk menentukan dan mempersempit lokasi pencarian, si polisi dan si bos gangster pun terlihat berjalan bersama. Dengan bermodalkan foto yang ditemukan si polisi, semua pasukan bos gangster pun dikerahkan dan disebarkan ke wilayah yang sudah ditentukan, sehingga hal ini diharapkan bisa menemukan psikopat dengan cepat. 각자 맡은 곳을 샅샅이 훑으면서 주변으로 넓혀 나간다. 왜? 장기 임대 레지던스, 달방, 장기 숙박, 여관, 시내 번화가, 시장이나 대형마트, 터미널 같은. Singkat cerita, ketika si bos gangster sedang berada di luar, di situ ada seorang siswi yang sedang menunggu bis untuk pulang sekolah. Yang mana saat si bos gangster melihat remaja tersebut kehujanan, beliau pun langsung dengan baik hati memberikan payungnya. 우산 어딨어? 야, 이씨 깡패야. 아저씨가 저 깡패 같으신데요? Saat bis datang, siswi pun naik ke dalam bis dan Anda akan terkejut ketika melihat psikopat sedang duduk manis di salah satu kursi penumpang bis tersebut. 음식에 양주 쳐 드세요. 하지 말고 한 잔 마셔.
아이씨, 이거 술에 기름이 떠 있어. Dan benar saja, saat malam hari ketika mereka semua sedang makan dan istirahat bersama, muncullah sebuah berita tentang tewasnya seorang siswi, di mana payung yang tergeletak di TKP sama persis dengan payung yang sudah diberikan oleh si bos gangster kepada seorang siswi tersebut. Kepada seorang siswi sebelumnya. 32번 버스 노선에서 내려갈 테니까. 노래만 뒤지지 말고 근처 노래방. Sehingga dapat disimpulkan bahwa si psikopat berada tidak jauh dari sana. Tanpa lama-lama mereka pun langsung melakukan pencarian pada saat itu juga. Setelah mencari ke setiap penginapan, akhirnya si ajudan berhasil menemukan tempat psikopat itu menginap. Di mana saat kemunculannya si polisi langsung mengejarnya menggunakan mobil dan disusul dengan bos gangster yang pada akhirnya mereka terlibat tabrakan yang justru membuat psikopat berhasil lolos. Selanjutnya terjadi kejar-kejaran hebat antara mereka. Saat si ajudan berhasil menemukan si iblis, dia malah mendapatkan beberapa tikaman di sekujur tubuhnya. Meski ajudan adalah anak buah kesayangannya, bos gangster pun terpaksa meninggalkannya demi menangkap psikopat. Kemudian akhirnya sampailah bos gangster di tempat karaoke. Ketika si bos gangster memiliki feeling yang kuat bahwa psikopat bersembunyi di toilet, si bos gangster pun langsung mendobrak pintu dan membuat psikopat tertindih di bawahnya. Dengan penuh amarah, si bos gangster pun meninju wajahnya beberapa kali dari balik pintu sampai pintu toilet benar-benar hancur dan wajah si iblis pun remuk. Si bos gangster pun langsung menyeretnya untuk dibawa ke markas dan langsung disiksa habis-habisan atas tindakannya yang telah macam-macam kepada si bos gangster yang paling berbahaya seantero kota tersebut. Saat sampai di markas dalam keadaan terikat di kursi, psikopat pun tetap bisa tersenyum. Karena memang pada dasarnya, seorang sosiopat tidak memiliki empati dan rasa takut sedikit pun. Pada saat itu, si bos gangster bertanya kenapa psikopat membunuh orang yang tidak bersalah. Psikopat pun menjawab bahwa ketika pisau menancap dan membuat nyawa seorang melayang, pada saat itulah dia merasakan ada sesuatu adrenalin dan rasa puas yang seolah keluar dari pori-pori tubuhnya. Bos gangster pun langsung mengambil sebilah golok untuk membunuh psikopat saat itu juga. Dan saat akan melepas lehernya, tiba-tiba muncullah polisi yang berhasil mencegah tindakannya, di mana si bos gangster pun pingsan akibat hal itu. Dan psikopat pun akhirnya berhasil ditangkap untuk diadili secara hukum dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Dan Anda pasti akan mengumpat dengan kata-kata kasar ketika melihat si psikopat dibiarkan makan enak di rumah sakit ketika kasusnya sedang ramai di media, dan dia masih tetap bisa tersenyum manis karena setelah semua dilakukannya, psikopat pun optimis bisa bebas dengan cepat karena dia yakin bahwa barang bukti yang ada tidak cukup untuk memberatkan kasusnya. Beberapa pekan setelah dirinya ditangkap, psikopat pun langsung diinterogasi untuk mencari tahu apa motif dan asal-usulnya ia melakukan pembunuhan ini. Dan ternyata psikopat adalah korban dari perlakuan keras dari sang ayah sewaktu kecil yang sering menyiksanya. Sehingga dia merasa bahwa membunuh adalah salah satu bentuk terapi jiwa agar semua mimpi buruknya saat kecil perlahan bisa menghilang. Kemudian saat ditunjukkan beberapa foto para korban dan meminta pengakuannya atas semua yang telah dilakukannya, psikopat pun terus mengelak dan tidak mau mengakui bahwa itu semua adalah perbuatan, sehingga kasusnya pun berhasil sampai dibawa ke pengadilan. 저 어차피 안 죽잖아요. Selanjutnya, psikopat pun mendapatkan pengacara yang sama tidak jelasnya ketika dalam pengadilan tersebut. Saat memang cocok dengan latar belakang jurusannya, psikopat pun beralasan dengan sangat baik dengan sempurna saat persidangan, sehingga semua bukti yang mengarah padanya seolah tidak cukup untuk memberatkan tuduhannya. Setelah putus asa dengan persidangan yang hampir tidak ada lagi bukti yang akan ditunjukkan, tiba-tiba muncullah si bos gangster dengan gagahnya masuk ke dalam persidangan, dan dia memutuskan untuk bersaksi sesuai kesepakatannya
dengan si polisi. Bos gangster pun seketika bersumpah untuk bersaksi dan langsung membuka baju untuk memperlihatkan bekas luka akibat insiden penikaman yang terjadi sebelumnya. Si bos gangster pun juga berkata bahwa ia sempat menusuk psikopat di bagian dada dan itu terbukti setelah dicek pada bagian dada psikopat. Tak hanya itu, bos gangster juga menunjukkan sebuah kertas yang ditulis oleh psikopat itu sendiri dan bisa menjadi bukti lain yang dapat memberatkan kasusnya. Alhasil, pada akhirnya psikopat pun langsung dijatuhi hukuman mati, sedangkan bos gangster bersama pasukannya pun terkena hukuman beberapa tahun penjara akibat tempat judi ilegal yang mereka jalankan. Namun yang menarik adalah si bos gangster diam-diam memiliki kesepakatan dengan polisi di mana dia mau bersaksi asalkan dirinya akan dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan penjara psikopat.